Cok. Kakek, Jangan, Cok. lagi santai kak. Tadi juga hari ini libur, jadi juga ya di rumah santai aja dan juga menikmati waktu hari ini kak. Iya. Kak, ayo kenapa nih kak? Tadi ada jalan berita. Berita lagi heboh adalah itu kayak sebuah ponpes di Pak Kota Pati yang melakukan hal yang sangat apa ya, tidak baik, di mana oknum kiai yang ada di situ melakukan hal yang sangat kejam, di mana mereka oknum itu melakukan itu ya kayak tindakan asusila kepada santrinya kayak. Iya. Itu astagfirullah di sana itu. Iya kayak aku jawab penasaran nggak nih kak? Kiai cabul di Pati akhirnya tertangkap. Pantaskah dihukum mati? Ini dia tampang pelaku pencabulan 50 santriwati saat diamankan polisi setelah sebelumnya dikabarkan kabur. Kasus ini langsung memicu kemarahan publik karena korbannya puluhan santriwati yang diduga mengalami trauma berat. Banyak masyarakat menilai hukuman penjara saja tidak cukup untuk pelaku kejahatan seksual yang memakai kedok agama. Pengacara Hotman Paris Hutapea bahkan meminta DPR mengesahkan UU hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sekarang muncul pertanyaan besar, apakah pelaku seperti ini pantas dihukum mati? Itu kayak Iya. Sangat benar sekali di mana pondok adalah sebuah tempat pendidikan bagi anak-anak kita agar mereka bisa belajar yang baik dan bahkan itu pun juga diberikan religiusitas yang tinggi juga. iya, karena sebuah pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di Indonesia ini yang di bawah Kementerian Agama, di mana di situ bukan hanya pendidikan ilmu pengetahuan tapi juga ilmu agama yang ditekankan, sehingga diharapkan dengan lulusan dari pondok pesantren tidak hanya pintar secara otak tapi juga bisa punya moralitas yang tinggi. Tapi di kasus ini sangat mengecewakan, di mana seorang pemimpin ponpes atau oknum kiai yang malah harusnya menjadi suri teladan, menjadi contoh bagi santri-santrinya, malah melakukan hal yang sangat negatif ya. Iya, ini adalah hal yang sangat mengecewakan yang terjadi di negara kita juga, di mana seorang oknum kiai yang harusnya bisa ceramah dan bisa melakukan setiap apa yang diceritakan itu, tapi di sini dia malah melakukan yang negatif itu. Iya, karena modusnya adalah dia sudah melakukan meminta pada beberapa santri masuk ke tempatnya dia, dipijit, dan juga ya ada hal yang terjadi pelecehan seksual gitu ya. Iya. Dan kalau kakak tahu ini sejak kapan nggak? Ini jadi di tahun 2020 sampai tahun 2024, dan akhirnya di tahun 2026 ini korbannya berani bicara kepada warga dan juga lapor kepada yang itu. Oh, jadi ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024, dan tahun 2026 ini baru bicara kepada oknum pada apa ya? Iya. Jadi sangat parah banget ya. Jadi kan bisa dikatakan ada pengancaman, sehingga ada ketakutan kepada santriwati untuk melaporkan ya. Iya, jadi gini Cuk, beberapa kabar yang menyebutkan di mana para santriwati itu diancam oleh oknum kiai ini agar tidak melaporkan ataupun bicara kepada siapa-siapa tentang perihal ini Cuk. Oh gitu. Yang lebih adalah oknum kiai ini menggunakan religi ataupun agama sebagai kode dalam mengancam para santrinya Cuk. Oh, jadi bukan cuma mengancam secara kata-kata verbal, tapi juga ada itu kayak kode agama atau doktrin agama yang ancamkan kepada santriwati, sehingga mereka sampai 2 tahunan nggak bicara, dan akhirnya baru tahun 2026 bisa kak ya? Iya, itulah yang jadi sekarang Cuk. Iya, dan juga kita pun sangat sedih sekali karena tahu beberapa kabar tadi menyebutkan ada puluhan santriwati yang menjadi korban kayak ya. Iya, ini sangat bejat sekali karena yang namanya pondok pesantren itu adalah tempat di mana orang bisa belajar pengetahuan dan juga ilmu agama dengan baik. Karena di negara ini juga banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat berkualitas, semuanya adalah kelahiran dari pondok pesantren di Indonesia. Iya, karena banyak tokoh, banyak pejabat yang dulunya juga seorang santri dan akhirnya sekarang menjadi seorang pejabat yang sangat jujur, sangat cinta rakyat, dan punya integritas yang tinggi. Tetapi dengan kasus ini pun juga mencoreng nama ponpes, bahkan nggak cuma ponpes tapi juga Indonesia, karena ini sudah dinotis di Amnesty International ya. Iya, macam sangat berat bahwa ini harus dihukum dengan seadil-adilnya. Iya, karena juga ini juga bukan cuma menjadi hal yang memalukan di dunia pendidikan kita, tapi juga sudah menjadi hal yang sangat memalukan karena ini juga menjadi hal yang dikecam oleh pihak internasional, bahwa ada kasus di dunia pendidikan kita yang separah ini kayak.
Iya, kita pun berharap semoga hukum bisa bicara dengan tegas pada hal ini, di mana oknum kayak itu harus dihukum setegas-tegasnya, seadil-adilnya. Kalau hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, apa itu pantas nggak? Iya, itu pantas. Karena apa? Karena trauma yang diciptakan oleh oknum kayak itu kepada puluhan santriwati itu sangat-sangat parah sekali itu. Iya, dan bahkan juga nggak cuma itu, juga apa yang dilakukan itu juga bisa merusak mental dari orang itu, Kak, ya. Iya, sehingga membuat generasi kita akan sulit untuk bisa maju ke depan. Iya, dan juga kita juga simpati ya kepada semua korban santriwati yang menjadi korban. Kita dukung mereka, kita rangkul mereka, nggak boleh kita bully, nggak boleh kita hakimin. Kita tetap jadi teman yang baik bagi mereka, dan kita mendukung karena mereka adalah anak muda, sehingga kelak Indonesia ini juga akan dipimpin dan juga diteruskan oleh anak muda, sehingga anak muda yang hari ini jadi korban oleh oknum itu ya kita dukung, kita dampingi, sehingga mereka bisa kembali punya mimpi dan berani mengejar setiap mimpi ya. Iya, karena mereka adalah generasi masa kita, sehingga mereka punya hak untuk sukses dan menjadi generasi yang unggul di masa depan. Jadi kita dukung besar-besarnya kepada santriwati korban dari semaju. Iya, semoga oknum tersebut dapat hukuman yang setimpal, dan juga para korban kita dukung agar mereka bisa punya pendampingan yang layak, sehingga mereka bisa kembali sembuh secara mental dan bisa kembali melangkah dan kelak bisa menjadi orang sukses, karena mereka adalah generasi bangsa ya. Iya, Cuk, semoga kasus ini tidak lagi terjadi di Indonesia, Cuk. Iya, Kak ya.